50th Hunger Games begin! Selamat datang di Miss Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur sequel-sequel yang sudah lama dinantikan dan akhirnya rilis di 2026, serta beberapa yang sejujurnya tidak pernah kita minta dan mungkin juga tidak benar-benar kita butuhkan. Sekedar pengingat, tanggal rilis ini berdasarkan jadwal yang berlaku saat ini, tapi seperti yang kita tahu, semuanya bisa berubah kapan saja. It must be lovely to be making something that people are so happy about. They are so excited about it. It is incredibly sweet. Nomor 5, Excited for Scary Movie 6, tanggal rilis 12 Juni 2026. Franchise Scary Movie rasanya justru makin matang seiring waktu, dan seri yang satu ini menjanjikan semua hal yang dulu kita cintai dari cita rasa orisinalnya. Now we get to come back to it and and bring them jokes, and bring that funny and bring that Wayans flavor. We need a big, juicy comedy in theaters. People need to laugh. Scary Movie 6 terasa seperti kembali ke akar, apalagi dengan Wayans bersaudara kembali menulis naskah dan beberapa pemain lama seperti Anna Faris dan Regina Hall reuni lagi. And obviously the biggest thing is that everyone's going to be back. Dunia horor sudah banyak berubah sejak awal 2000-an. Artinya, bahan leluconnya juga makin segar dan targetnya lebih cerdas. Parodi Get Out, Nope, dan film horor modern lainnya rasanya sudah pasti ada. Kalau kamu suka horor tapi lebih nyaman tertawa daripada tegang setengah mati, ini bisa jadi salah satu event film paling seru tahun ini. We're having a wonderful conversation within a movie, within a parody to send up a culture. Nomor 5, Don't Need, Jackass 5, tanggal rilis 26 Juni 2026. Jackass Forever entah bagaimana berhasil terasa nostalgia, lucu, sekaligus agak mengharukan, yang sebenarnya menjadikannya tempat perhentian yang sempurna. I've been watching Jackass since I was like 12 years old, 10 years old. It's definitely a big impact on our life, and guess what? We're here. Rasanya seperti salam perpisahan, ucapan terima kasih, dan penutup yang rapi. Jackass 5 justru terasa mengurangi momen itu karena seolah tidak mau membiarkan franchise ini beristirahat. Penonton untuk aksi nekat pasti selalu ada, tapi efek kejutnya sudah jauh berkurang. Apalagi sekarang, Is the whole gang coming back? Yeah, we got everybody coming back. That's it. And we're not writing the smartest ideas ever either. kekacauan serupa bisa kamu temukan gratis di media sosial setiap hari. Melihat tubuh yang makin menua menerima benturan yang makin keras, lama-lama bukan lagi lucu, tapi melelahkan. Di titik ini, rasanya seperti masih nongkrong setelah pesta selesai dan semua orang sudah pulang. Do you take kind of the role of like the responsible adult in these situations? Oh, no, on the set, I'm not, I'm just trying to annihilate them. Nomor 4, Excited for The Legend of Aang, The Last Airbender, tanggal rilis 9 Oktober 2026. Antusiasme kita untuk yang satu ini benar-benar tinggi karena film ini resmi menghadirkan kembali geng versi asli, kali ini sudah tumbuh menjadi dewasa muda. What are you doing here, Aang? I told you, I have this under control. Buat kamu yang tumbuh bersama serial 2005-nya, ini seperti bertemu lagi dengan teman lama. Setelah sempat ada sedikit drama di balik layar, kreator asli Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko kembali terlibat, yang jelas bikin kita lebih tenang. Aang, you don't have to do this alone. Yeah, if we all fight the Fire Lord together, we got a shot at taking him down. All right! Team Avatar is back! Dari sisi visual, film ini juga akan mendapat peningkatan besar berkat anggaran layar lebar dan animasi dari Studio Mir. Secara cerita, Aang dan kawan-kawan memburu kekuatan kuno yang bisa mencegah kepunahan total, tentu saja kalau kekacauan tidak lebih dulu menghancurkan segalanya. Jujur saja, kita tidak sabar. Years of fighting has left the world scarred and divided. But with the Avatar's help, we can get it back on the right path and begin a new era of love and peace. Nomor 4, Don't Need, film Jumanji tanpa judul, tanggal rilis 11 Desember 2026. Ayolah, sebenarnya franchise ini masih punya berapa nyawa lagi? Rasanya sudah seharusnya game over. What happens if we use up all our lives? Well, usually that would mean game over.
We mean game over. Memang belum banyak detail yang terungkap, tapi kita sudah tahu polanya. Sekelompok orang tersedot ke dalam permainan, ada lelucon soal avatar, muncul berbagai rintangan, pelajaran hidup dipetik, lalu semua berhasil keluar. Formula itu berhasil di awal dan sempat terasa segar lagi di versi terbarunya, tapi pengulangan pada akhirnya tetap terasa. Kembalinya para pemain memang menyenangkan, tapi rasa familiar ada batasnya. This isn't happening. So, pardon me? Who are you? You're Spencer's grandfather. Yeah, no kidding. And you are Milo. I certainly am. I'm Martha. Semoga ini benar-benar film terakhirnya. Kadang langkah paling bijak adalah menyimpan progres dan mematikan konsol untuk selamanya. One thing. Can we all agree? Let's never go back there. I thought we already agreed on that. Nomor 3, Excited for The Hunger Games Sunrise on the Reaping. Tanggal rilis 20 November 2026. Prequel belakangan ini sedang naik daun dan kembalinya The Hunger Games ke Panem terasa seperti langkah mundur yang tepat. Welcome, Panem, to the glorious reaping of District 12. Film ini berfokus pada Haymitch Abernathy dan Hunger Games ke-50 yang brutal, momen yang membentuk dirinya. Itu saja sudah memberi bobot emosional, apalagi dengan jumlah tributes yang digandakan yang otomatis menaikkan taruhannya. Cerita ini akan menggali bagaimana ia menjadi sosok yang kita kenal, semoga tanpa merusak fondasi cerita yang sudah kuat sebelumnya. Twice the number of tributes. Twice the glory. Keterlibatan Suzanne Collins kembali tentu menenangkan, terutama bagi para pembaca yang sangat peduli dengan lore-nya. Kita juga memperkirakan tema-tema berat yang terasa makin relevan dengan kondisi zaman sekarang. Kabar bahwa Jennifer Lawrence dan Josh Hutcherson akan tampil hanya menambah antusiasme kita. Candace, let me come with you, okay? I can be a good distraction. They know my feet. I'm not losing you again. Nomor 3, Don't Need, Avengers Doomsday. Tanggal rilis 18 Desember 2026. Bisa dibilang semesta sinematik ini sudah mengalami hari kiamat sendiri setelah Endgame ketika jumlah konten melonjak dan kualitasnya terasa menurun. Sebagian masalahnya muncul karena karakter-karakter baru belum mampu membangun koneksi emosional seperti Captain America, Thor, atau Iron Man dulu. Berlatar sekitar 1,5 tahun setelah Thunderbolts, film ini menyatukan berbagai franchise untuk melawan Dr. Doom. Wajah-wajah lama kembali, karakter baru diperkenalkan, dan secara aneh Robert Downey Jr. di casting ulang. Karena para pahlawan ini belum benar-benar terintegrasi dengan baik, Doomsday terasa kurang organik, lebih seperti daftar hadir yang penuh sesak dengan karakter baru masih terjebak di bayang-bayang generasi lama. King M'Baku of Wakanda. Then, Yancey Street between Broome and Grand. Dari sisi cerita, rasanya belum cukup pantas atau matang. Meski begitu, untuk Spider-Man Brand New Day, nah untuk yang satu ini kita benar-benar tidak sabar untuk menantikannya. Oh, Steven. You know, I'm just gonna do my best. Hopefully get it right. No pressure. Nomor 2, Excited for Practical Magic 2. Tanggal rilis 18 September 2026. Rasanya tidak percaya sudah hampir 30 tahun sejak pertama kali kita bertemu keluarga Owens. Yep, that's right. I'm back. Woo! Hang on to your husbands, girl. Kini Sandra Bullock, Nicole Kidman, Stoker Channing, dan Diane Wiest kembali bersama. Chemistry para pemeran utamanya adalah jantung dari film 1998 itu, dan melihat mereka reuni lagi sekarang terasa seperti mimpi jadi kenyataan. Film pertamanya punya nuansa hangat yang identik dengan musim gugur, tapi tetap penuh drama dan sentuhan magis yang unik. So anyway, I picked her up and I drove her right back here, and we would be so happy to give him back his car because it is a crime, and as you say, you just don't know where he is. Para penggemar setia Alice Hoffman pasti senang mengetahui bahwa sequelnya diadaptasi dari novel 2021 miliknya The Book of Magic. Penulis naskah asli Akiva Goldsman juga kembali terlibat untuk memastikan ceritanya tetap memikat. Dan jujur saja, kita sudah siap untuk Midnight Margaritas lagi. Nomor 2, Don't Need, Toy Story 5. Tanggal rilis 19 Juni 2026. Pixar mau kita berapa kali lagi mengucapkan selamat tinggal pada mainan favorit kita. Now you gotta promise to take good care of these guys. They mean
a lot to me. Toy Story 4 sudah menutup kisahnya dengan sangat sempurna sampai rasanya kita benar-benar siap melepas Woody dan kawan-kawan. Setelah Woody memilih bergabung dengan Bo Peep dan menjadi Lost Toy, Jessie mengambil alih kepemimpinan dengan Buzz di sisinya. Sekarang dengan premis yang rasanya sudah agak ketinggalan zaman, mainan lama harus menghadapi favorit baru Bonnie, tablet berbentuk katak bernama Lilypad. Padahal Toy Story sudah 2 kali mengajarkan kita tentang pentingnya merelakan. Ironisnya, franchise ini sendiri seperti belum tahu kapan harus benar-benar melepaskan. He's not lost. Not anymore. To infinity and beyond. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Excited for Enola Holmes 3, musim panas 2026. Bahkan di Malta, misteri tetap mengikuti detektif muda ini. This year, you will question everything. Everything? Don't It, The Strangers Chapter 3, 6 Februari 2026. Di titik ini masih pantaskah mereka disebut orang asing? See you soon. Excited for Dune Part 3, 18 Desember 2026. Kita tidak sabar melihat bagaimana kisah ini kembali membalik konsep hero's journey. No need to be a prophet to see what's ahead. Your path leads to war. You know that. Don't Need, The Social Reckoning, 9 Oktober 2026. Bukankah kita sudah mengalaminya sendiri? Perlu lagi dibuatkan filmnya? Are you alright? I need you. I'm here for you. Now I need the algorithm used to rank chess players. Are you okay? We're ranking girls. You mean other students? Yeah. You think this is such a good idea? Excited for Poker in Law, 25 November 2026. Kita penasaran bagaimana Ariana Grande bertahan di lingkaran kepercayaan keluarga Fokker Burns. Can't really say too much about it yet, but Ariana is in it. She's amazing. What a brilliant comedic actress. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Excited for The Devil Wears Prada 2, tanggal rilis 1 Mei 2026. Maaf kalau kita terasa bergerak lambat sampai ke posisi ini. Kita tahu kamu menyukai ritme itu, tapi percayalah ini sepadan. Miranda? Took you long enough. Plot sequelnya terdengar seperti ironi yang lezat. Miranda Priestly dikabarkan kesulitan menjaga majalah Runway tetap relevan di era media cetak yang kian meredup. Untuk menyelamatkan kerajaannya, ia harus berhadapan langsung dengan mantan asistennya, Emily Carlton, yang kini menjadi eksekutif mode mewah. If you get fired, that might jeopardize Paris for me, and if that happens, I will search every blimpies in the tri-state area until I track you down. Harusnya dulu dia benar-benar membawa Emily ke Paris. Para pemeran ikonik kembali, ditambah beberapa wajah baru papan atas. Antusiasme sudah memuncak sejak para pemain tertangkap kamera sedang syuting di New York, dan kita benar-benar tidak sabar melihat dampak film ini pada dunia fashion kantor. Alright, we'll turn this for you. And a poncho. You'll take what I give you and you'll like it. Nomor 1, Don't Need, Minions 3 Mega Minions, tanggal rilis 1 Juli 2026. Saat film Minions pertama diumumkan, mungkin kamu sempat berpikir, memangnya kita butuh film ini? Years passed as the Minions forged their own civilization. They truly made a life for themselves. But something just wasn't right. Namanya saja tidak terasa seperti energi karakter utama. Tapi entah bagaimana, sekarang kita sudah sampai trilogi dan masih bertanya-tanya bagaimana bisa sampai di titik ini. Memang dua film sebelumnya sukses besar di box office, bahkan film keduanya sempat memicu tren nonton yang viral. Is this very unusual? I don't know if you guys saw this viral TikTok trend dubbed Gentle Minions. So there are these large groups of teens, they dress up in formal attire, they go see the movie.
movie. And some people say it's an ironic appreciation for the film, but it's still leaving a lot of people confused. Namun dengan bahasa unik dan kekacauan khas mereka, Minions sebenarnya hanya benar-benar efektif dalam satu formula. Itulah kenapa mereka cocok sebagai antek lucu, tapi juga mudah membuat penonton lelah kalau porsinya kebanyakan. Ngomong-ngomong soal trilogi yang mungkin tidak perlu, seberapa marah lagi sebenarnya burung-burung itu? Film 2026 mana yang paling kamu tunggu dan mana yang bikin kamu cuman bisa geleng-geleng kepala? Tulis di kolom komentar.